Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Tema kita kali ini adalah yang dia pikirkan saat ini tentang kamu ya. Apa yang dia pikirkan? Nanti kita lihat ya. Sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa kalian menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari kamu. Dimana yang dia pikirkan ya saat ini tentangmu, ataupun energinya juga bisa terbolak terbalik ya, vice versa, dimana mungkin ya kamulah yang memikirkannya gitu ya. Jadi kamu yang menyesuaikan ya, ini ada di dirimu atau tidak ya. Dan kalaupun terjadi berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lainnya. Kenapa? Karena ini personal general reading ya, bukan personal reading. Jadi general reading, energi banyak orang, kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kamu mau secara 100% energi kamu, silahkan personal reading, hubungi kontak WA saya. Oke, kita lihat di kartu pertama, siapakah yang memikirkan kamu dan memikirkan tentang apa. Ace of Cups, ada Seven of Cups, ada Ace of Wands. Dan maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini saya lagi radang ya, jadi maaf kalau mungkin agak sedikit pelan ataupun nggak jelas ya. Tetapi ini sudah saya maksimalkan ya. Jadi kalau terlalu pelan bisa kalian pakai headset gitu. Tetapi ini saya sudah paling maksimal. Semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan jelas ya. Ada Three of Pentacles, ada Queen of Wands, ada juga Pack of Pentacles, ada Two of Pentacles, dan ada The Hierophant ya. Oke, baik. Saya merasakan di sini energi cinta dari pasangan ya. Pasangan merasa kok sekarang kamu nggak peka ya, atau mungkin kamu merasa pasangan saya kok sekarang nggak peka, sudah berubah ya. Ya. Jadi pasangan nih merasa bahwa kok kamu nih sekarang lebih sibuk mencari duit, lebih sibuk dengan kerjaanmu, lebih sibuk dengan sahabatmu ketimbang diriku. Apakah cintamu udah pudar, ataukah mungkin kamu lagi marah atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Nah ini ya, jadi dia merasa kamu itu sudah berubah. Yang dia pikirkan itu kok kamu tuh berubah sekarang gitu. Ya, ada juga saya merasakan energinya, dia merasa bahwa kayaknya kamu nih nggak transparan deh tentang keuangan ya. Ada yang kamu sembunyikan ya. Jadi dia merasa kamu tuh tidak jujur gitu. Ini bisa di kamu ya. Mungkin kamu yang merasa bahwa dia ini kayaknya ada ketidakjujuran ya. Dan juga merasa bahwa
ada yang dia sembunyikan, ada yang dia tutup-tutupi gitu ya. Karena tadi saya bilang energinya bisa vice versa, bisa terbolak-terbalik ya. Jadi bicara tentang pasangan, dia merasa kamu penuh dengan rahasia, penuh dengan misteri. Waduh, seolah-olah kok saya bukan seperti bagian dari dirinya lagi, kayaknya seolah-olah saya ini orang asing gitu. Ya, padahal saya ini pasangan dia, tapi kok kayak macam saya ini menjadi asing buatnya, seolah-olah kayak macam dia sudah nggak percaya saya lagi gitu. Dulu-dulu percaya ya, sampai ATM semua semua saya yang pegang, sekarang kok malah sendiri-sendiri gitu. Ditanya juga kadang-kadang jawab, kadang-kadang diam aja atau mengambang ya. Karena di sini saya merasakan energinya di mana komunikasi kalian kurang gitu. Ya, lebih fokus pada yang lain, gadget ataupun kerjaan atau yang lainnya. Sehingga ya itu pasangan kamu merasa bahwa dia terabaikan, kamu seperti orang asing baginya. Ya, kamu harus lebih peka. Karena kurangnya komunikasi akhirnya timbul ya pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi saran untuk kalian dimana untuk bisa membuat hubungan lebih baik yaitu diawali dengan komunikasi yang baik gitu ya. Oke, berikutnya saya lihat di sini ada energi mantan. Ada beberapa kemarin bilang Kaica nggak usah bicara mantan, mantan buang aja ke laut. Ya udah, itu untuk kamu ya buang ke aja ke laut. Tapi di sini kan energinya banyak orang, jadi tetap saya harus bisa membacakan. Karena saya hanya ambil sesuai tema kita dan energi yang paling tinggi sesuai tema kita gitu. Jadi energi yang tinggi juga ini ada di mantan kamu ya. Kalau memang kamu merasa bahwa mantan kamu memang memikirkanmu atau masih terkoneksi dengan dirimu gitu, atau mungkin kamu yang masih memikirkan mantanmu gitu ya. Di sini kalau bicara energi mantan ya, yang dia pikirkan kapan dia kembali ya, dia mau kembali nggak, kapan balikan gitu ya. Seolah-olah jual-jual mahal padahal masih rindu gitu. Ini mungkin yang ini ya, mantan-mantan yang masih labil ya. Baru-baru putus, marahan gitu ya. Jadi mau lihat siapa dulu nih yang kangen duluan. Padahal dia juga kangen gitu. Seolah-olah banyak drama yang dia ciptakan untuk membuat percintaan itu semakin ribet, ruwet ya. Dan akhirnya kamu pergi gitu, seolah-olah dia mau melihat dia sebenarnya cinta nggak sama saya, ujung-ujungnya pergi beneran atau putus beneran. Nah ini ya, ada seperti gitu ya, dimana dia berpikir bahwa dia sebenarnya masih cinta nggak sama saya ya. Dia sekarang lagi ngapain gitu. Ada beberapa saya lihat di sini melihat sosial media, utak-atik ya sosial media, dia lihat gimana ya kabarnya gitu ya. Kok dia sekarang lebih menjauh, lebih pasif ya. Saya dengar-dengar katanya mungkin dia sudah move on, sudah mempunyai pacar baru. Apakah memang betul dia sudah mempunyai pacar baru? Makanya ada yang kepo mantan dia. Nah ini entah kamu yang kepo mantanmu atau mantan kamu yang kepo terhadap sosial media kamu. Seolah-olah tidak memperhatikan, padahal sebenarnya dia memperhatikan dari jauh. Ya, jadi gitu. Apakah dia masih cinta saya ya, yang ada di pikirannya? Apakah dia masih marah saya? Apakah dia sudah move on? Apakah sekarang dia sudah punya pacar? Ya, dan kalau seandainya aku kembali, aku minta maaf, dia maafin aku nggak ya? Nah ini, apakah dia masih marah atau malah nanti saya datang malah hanya mempermalukan diriku, dimana cintaku nggak terbalas atau saya dimarah-marahin gitu ya. Habis itu ditolak, cintaku ditolak. Nah ini, ada beberapa juga mantan ingin balikan, minta maaf lah seperti gitu. Tetapi seolah-olah dia merasa bahwa kayaknya kamu tuh sudah marah, cut gitu. Jadi dia nggak berani untuk minta maaf. Walaupun mungkin sekedar dalam artian ya sebagai sahabat gitu kan, tetapi kayaknya dia nggak mau deh, udah deh nggak usah gitu. Kayaknya memang dia orangnya agak sedikit cuek, tertutup dan tidak menginginkan saya lagi walaupun sekedar sahabat gitu. Karena mungkin dia merasa bahwa dia sudah melukai kamu begitu dalam gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada Four of Cups, ada juga Ace of Pentacles, ada Knight of Pentacles, dan ada The Devil. Oke, di sini saya merasakan energi dari orang tua kamu ya. Orang tua kamu nih
lagi banyak pikiran tentangmu, ataupun mungkin kamu yang memikirkan anak kamu. Ini lebih ke studi, kesehatan ya. Dan kalau bicara orang tua di sini ya rindu aja, kebersamaan. Terutama kalau mungkin kamu udah mempunyai anak ya dia rindu cucunya gitu ya. Jadi dia memikirkan kak cucu tapi ke kamu. Ini anak saya bisa nggak nih urus cucu saya gitu. Jadi seperti gitu. Orang tua ini bukan hanya orang tuamu ya, tapi mungkin orang yang dituakan. Jadi orang yang lebih tua dia sayang cucu gitu ya. Jadi ya pokoknya dia pikir aja dari kesehatan, apalagi sekarang musim sakit ya. Nih hati-hati nih. Saya kemarin reading ya, pasti ada radang, flu, akhirnya saya juga kena ya. Waduh, semoga kalian tetap bisa menjaga kesehatan ya. Ya karena mungkin lagi banyak virus, penyakit-penyakit ya, jadi orang tua lebih ya mungkin ke kesehatan ya, fokus pada kesehatan. Anak saya gimana kesehatannya, studinya gimana kalau seandainya kamu masih studi, terus kok kerjaan dia bagaimana, kok nggak ada kabar, dia baik-baik saja tidak gitu. Mungkin kamu harus bisa memberikan kabar, ataupun mungkin kamu yang sebagai anak yang rindu ke orang tua ya, wah orang tua saya gimana kabarnya, saya sudah lama nggak mengabari diri, sudah lama juga nggak komunikasi dengan orang tua, ataupun mungkin kondisinya orang tua lagi sakit ya, bagaimana, apakah dia sudah sembuh gitu. Jadi ada kekhawatiran atau pemikir belum belum sampai di apa ya, pokoknya intinya di sini dia hanya berpikir tentangmu ya, belum eksekusi, belum action untuk mungkin angkat telepon ya, tapi cuman sekedar berpikir sesuai tema kita, keadaannya bagaimana, apakah dia baik-baik saja gitu. Karena dia, kalau angkat telepon lagi nanti takut khawatir, wah ini ya terjadi apa-apa nih ya, atau mengganggu. Nah itu dia tidak mau, jangan sampai kamu khawatir terhadap dia gitu ya. Ya paling utama nih jaga kesehatan, karena dia paling khawatir tentang kesehatan, apalagi sekarang nih banyak penyakit ya, penyakit kecil-kecil tapi kalau dibiarkan bisa menjadi penyakit besar gitu. Contohnya cuman flu gitu kan, flu, batuk pilek, ujung-ujungnya demam ya kan. Jadi jangan apa dibilangnya, meremehkan penyakit-penyakit kecil, karena penyakit besar itu ada dari asal mulanya dari penyakit yang kecil gitu ya. Jadi ingat, orang tua kamu lagi memikirkan tentang kesehatan kamu. Oke, berikutnya di sini ya, sahabat kamu. Saya merasakan energi sahabat di mana dia memikirkan kamu ya. Dia berpikir bahwa aduh, ini tanggal tua nih, gimana ya? Apa dia mau pinjamkan aku uang nggak? Iya. Jadi ada sahabat kamu ini mau pinjam duit, tapi ya masih sebatas pemikiran dia, nih orang nih ada duit tidak gitu ya. Ataupun mungkin dia bilang, aduh ternyata dia marah saya karena saya belum kembalikan duitnya. Ini kalau seandainya dia sudah meminjam ya. Nah, ataukah kamu yang pikir, aduh saya ini mau pinjam duit tapi dia ada uangnya nggak ya. Nah ini kan energinya terbolak-terbalik bisa ya. Ataupun mungkin kamu nggak enakan sama teman kamu karena kamu masih punya hutang di dia gitu. Kamu belum bayar hutang gitu ya, jadi nggak enakan. Terus juga dia merasa bahwa kok sekarang kamu sudah jauh beda. Ini ada sahabat kamu yang merasa bahwa kok kamu sekarang semakin glowing, kamu pakai skincare apa sih gitu ya, walaupun dalam hati gitu dia kagum kamu, wah dulu kemarin tuh kayaknya mukanya kusam, sekarang kok sudah lebih cerah gitu ya, segar ya gitu. Jadi dia mau tanya kamu pakai skincare apa, tapi dia diam dulu, dia belum ini, mungkin dia bilang mungkin biasa aja gitu, tapi suatu saat nanti saya mau tanya gitu, lihat dulu perkembangan. Dia merasa kamu tuh berubah, jauh lebih baik, jauh lebih glowing, jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng gitu ya. Terus juga kalau dibilang di sini ada beberapa yang mau liburan, dia ingin ngajak, sini ada duitnya nggak ya, saya mau ajak kita liburan yuk gitu. Jangan datang dengan orang yang pelit, saya malas. Kalau dia sih mau, tapi ada uangnya nggak, dia mau tidak, ada waktu juga nggak. Nah ini ada yang mau ajak kamu liburan ya, karena mungkin mumet stres dengan kehidupan ya, dengan rutinitas kantor ataupun ke dunia kerja, sehingga dia mau ajak kamu untuk pergi liburan. Cuman ya masih sebatas wacana atau pemikiran dia gitu, belum realisasinya gimana dari kamunya gitu. Dan ada beberapa juga yang merasa bahwa sekarang kok kamu sudah semakin sukses ya,
dia kerja apa, kok dia sekarang banyak duit ya, atau mungkin pacarnya siapa gitu ya, ada yang mau kepo-kepoin tentang kehidupan kamu. Nah ini sahabat kamu nih gitu ya, jadi mereka berpikir, ih jangan sampai sekarang nih dia pacaran dengan siapa, kok kayak macam sedih, atau ada masalah di percintaan atau gimana, ataupun kamu bahagia juga mereka kepo, ini bicara orang mau tahu urusan orang ya. Sahabat itu kan CCTV berjalan ya, ingin tahu aja urusan orang, habis itu digosipin ya gitu ya. Jadi eh ya saya merasakan di sini energi untuk kalian ya yang ada di pikiran-pikiran orang yang terkoneksi dengan kamu nih, ada pasangan kamu, mantan kamu, sahabat, dan orang tua. Oke, semoga resonate saja untuk kamunya. Kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiak. Saya ke inisial dulu. Untuk inisial di sini saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan ada huruf K, ada huruf D, ada huruf Y, ada huruf S, E, M, P, J, N, A, C, T, H, O, R, U, G, L, ada huruf W, ada huruf R, dan ada huruf Z. Oke. Jadi untuk koneksi kamu di sini ya, dari inisial kamu terkoneksi dengan K, D, Y, S, E, M, P, J, N, A, C, T, H, O, R, U, G, L, W, R, dan Z ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi untuk koneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan bintang Gemini, ada Sagittarius, ada Virgo, maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain ya. Ada Scorpio, ada juga bintang Aries, Taurus, Pisces, Cancer, ada Gemini up energinya, dan bintang Aquarius. Jadi untuk koneksinya di sini kamu terkoneksi dengan Gemini, Sagittarius, Virgo, Scorpio, Aries, Taurus, Pisces, Cancer, Gemini, dan Aquarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.